Selamat pagi, salam sehat untuk kelas 10. Kembali hari ini kita e-learning mata pelajaran PKN. Untuk topik bahasan kita sudah masuk kepada bab 5 dengan topik mengarungi bahtera keadilan bangsa Indonesia. Pertama kita akan lihat hukum, keadilan, dan ketertiban. Yang pertama kita lihat makna hukum. Apa yang dimaksud dengan hukum? Di sini ada dua pengertiannya. A. Hukum adalah aturan yang dibuat oleh badan berwenang yang mempunyai sifat mengikat, mengatur, memaksa, dan bersanksi. Bersanksi ya, artinya memiliki hukuman. Begitu juga dengan yang ke B. Kalau menurut si Immanuel Kant, hukum itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang dapat menyesuaikan diri dengan kehendak orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Itu makna hukum. Berikutnya kita akan lihat yang ke C. Ini ada makna hukum AB ya. Ini tadi A, makna hukum A, B, dan C, D, lalu E, F, dan G. Oke. Ini kamu catat makna hukum sampai ke G menurut para ahli. Selanjutnya kita akan lihat sumber hukum formal. Merupakan perwujudan dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. Sumber hukum formal antara lain satu undang-undang. Undang-undang itu mempunyai dua arti, yaitu arti material dan formal. Undang-undang dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum. Contohnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Peraturan Pemerintah atau Perpu. Adapun undang-undang dalam arti formal ya adalah setiap peraturan yang karena bentuknya dapat disebut dengan undang-undang. Oke, itu adalah sumber hukum formal. Yang pertama undang-undang. Jadi undang-undang mempunyai dua arti, yaitu arti material dan arti formal. Oke, bisa ya. Berikutnya, yang kedua kebiasaan atau kostum. Supaya kebiasaan itu mempunyai kekuatan dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, maka harus memenuhi dua faktor, yaitu adanya perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama serta selalu diikuti dan diterima oleh orang lain. B. Adanya keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan yang berkepentingan. Berikutnya, yang ketiga, jurisprudensi, sumber hukum yang ketiga. Jurisprudensi lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan perkara. Jadi untuk mengatasi tersebut maka hakim membentuk hukum baru. Itu menurut jurisprudensi. Berikutnya sumber hukum yang keempat, ya sumber hukum yang keempat, dalam membuat jurisprudensi biasanya seorang hakim dapat melaksanakan berbagai macam penafsiran, diantaranya sebagai berikut: penafsiran tata bahasa atau gramatikal, baru penafsiran historis, sejarah, penafsiran sistematis dengan cara menghubungkan pasal yang satu dengan undang-undang yang lain. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan jalan mempelajari hakikat tujuan undang-undang, dan penafsiran otentik yang dilakukan oleh si pembentuk undang-undang itu sendiri. Berikutnya sumber hukum yang keempat adalah traktat. Pernah dengar kata traktat ya? Traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Traktat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu traktat bilateral dan traktat multilateral. Traktat bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Ini sifatnya tertutup karena hanya melibatkan dua negara saja. Sedangkan traktat multilateral perjanjian dibuat oleh dan dibentuk oleh dua negara atau lebih. Ini terbuka bagi negara lain untuk mengikat diri, misalnya PBB, NATO, dan sebagainya. Berikutnya sumber hukum formal yang kelima adalah doktrin. Ini ya, bisa kamu catat. Oke, doktrin.
Oke, sampai di sini pelajaran kita mengenai hukum. Silakan kamu pindahkan ke catatanmu. Kalau ada pertanyaan, silakan kamu bertanya di Jabri atau di kolom mana. Oke, terima kasih. Salam sehat.